Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Olah Sukmo ya teman-teman. Kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara netralisir ya sihir, santet, pelet, teluh dan sejenisnya ya. Jadi untuk menetralisir energi negatif ya yang diakibatkan oleh santet, pelet, teluh, sihir, cengges, itu tidak semudah kita membalikkan telapak tangan ya. Jadi kita butuh proses yang panjang teman-teman ya. Tidak seperti yang Anda lihat ya di Trans 7, di mana itu, di YouTube itu katanya dibunuh, dihilangkan. Tidak seperti itu teman-teman ya. Ya, itu hanya hilang sementara ya, istilahnya nyingkir sementara ya. Karena apa ya, pada hakikatnya ya kita kena santet, kena pelet, kena teluh dan sejenisnya. Nah, itu adalah supaya kita itu dekat ya sama yang maha kuasa. Pada hakikatnya ya, kalau kita dari sisi positif ya, kita ambil dari sisi positifnya seperti itu ya. Akhirnya kan kita berobat kemana-mana ya. Ada yang justru malah terjerumus ya, berobat ke dukun ya, minum air asma, minum dikasih apalah, minum-minuman dan sebagainya, yang mana itu tidak lain justru akan menambah kotam yang ada dalam diri teman-teman ya. Maka dari itu ya, untuk menetralisir sihir ya, sebaiknya Anda lakukan sendiri ya. Anda lakukan sendiri, bukan berarti kita tidak percaya orang lain ya. Mungkin untuk awalnya kita bisa minta bantuan orang lain ya, supaya kembali ya kesadaran kita itu kembali, sehingga kita bisa beraktivitas untuk beribadah, melakukan amalan ya, amalan-amalan ya. Dalam kajian kali ini ya, yang saya bahas itu terkait sebuah perilaku ya, atau amalan atau aktivitas ya. Ya ini tanpa mantra ya teman-teman, hanya sugesti aja, menguatkan energi positif kita ya, sehingga energi negatif itu akan menyingkir dengan sendirinya ya. Ya, ini salah satunya ini, pada saat kita buang hajat ya, atau buang air besar ya, kita niat ya, saya tidak membuang kotoran ini, melainkan seluruh sihir, santet, teluh dalam badan ini. Apa yang teman-teman keluhkan ya. Jadi aktivitas seperti ini kan hampir setiap hari kita lakukan, sehingga itu akan menimbulkan ya keyakinan yang kuat bahwasanya apapun jenis sihirnya, apapun jenis santetnya, apapun jenis energi negatif itu akan larut ya, akan terbuang ya bersama keluarnya kotoran, seperti itu ya. Pada saat kita kencing ya, sama ya dengan sugesti yang tadi ya, saya tidak membuang air kencing ini ya, melainkan membuang seluruh cairan sihir yang mengalir dalam tubuh saya ya. Jadi teman-teman ya, sugestikan ya, seolah-olah itu menarik ya, misalkan mulai dari kepala ini ya, kepala, leher, semuanya yang teraliri aliran darah ini ya, buang ke tanah. Akhirnya akan grounding ya. Tanah itu sifatnya grounding, sama seperti apa itu, petir ya. Energi sebesar apapun kalau sudah masuk tanah itu akan netral ya, seperti itulah. Saat mandi ya, saya tidak membersihkan badan ini, melainkan membersihkan energi sihir yang melekat pada badan ini, melekat pada tubuh ini, baru guyur ya, seperti itu. Saat bernafas ya,
saya tidak menghirup nafas ini, melainkan menghirup energi positif ya, untuk membersihkan energi kehidupan di badan saya ya. Jadi teman-teman itu untuk kata-kata seperti ini ya, teman-teman bisa berkreasi sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, sesuai dengan aktivitas teman-teman. Ini hanya sebuah contoh ya, hanya sebuah contoh, bebas, tetapi jangan diremehkan ya. Kalau teman-teman sudah kuasai olah rasa, teman-teman pada saat melakukan ini akan merasakan juga energi-energi positif yang masuk dalam tubuh teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa melakukan aktivitas apapun ya, bebas, sugestinya juga bebas. Nah, tetapi intinya ada kaitannya dengan pembersihan, ada kaitannya dengan melunturkan. Bisa juga teman-teman juga bisa membuat pagaran juga bisa ya, ataupun pengasihan pun juga bisa dengan aktivitas-aktivitas seperti ini. Atau pada saat makan ya, teman-teman misalkan saya tidak memasukkan makanan ini ya, kecuali saripati. Nah, ini yang dapat menghancurkan sihir-sihir yang ada dalam tubuh saya. Bisa seperti itu teman-teman. Pada saat minum juga seperti itu, bisa seperti itu ya. Teman-teman bebas berkreasi, sesuaikan dengan kondisi ya, kondisi dan keadaan teman-teman. Kalaupun teman-teman misalkan sudah nggak bisa jalan, nggak bisa apa-apa, tinggal sambil tidur juga bisa seperti itu ya, membersihkan itu. Jadi seolah-olah membersihkan, menarik ya energi-energi seperti ini, misalkan sambil minum ya, sambil menyerap energi langit, energi bumi dan sebagainya. Jadi ilmu ini sebenarnya tingkat tinggi teman-teman ya, cuma orang-orang tidak paham ya, karena mereka tidak mempelajari dasarnya ya. Dasarnya ada di olah rasa. Kalau orang sudah mempelajari dasarnya ini ya, olah rasa ya, dengan sugesti seperti ini sudah mempunyai daya kait yang sangat luar biasa gitu. Daripada kita membaca 1000 amalan tapi kita tidak paham energinya gitu, lebih baik seperti ini, kita pelajari dulu ya, kita pelajari dulu, merasakan energinya, baru kita impun energinya. Apa yang saya sampaikan dalam materi kali ini adalah mengolah ya, saya sampaikan bagi yang sudah paham ya, sudah paham terkait dengan olah rasa, sehingga pada saat aktivitas apapun Anda ya, itu mengandung kegaiban, mengandung kegaiban tinggi. Misalkan ya teman-teman, ini buah ya, ini buah, ini pisau. Saya tidak membunuh atau mengupas mangga ini kan, tapi saya mengupas atau membunuh energi negatif yang ada dalam diri saya, atau menghancurkan. Ini sudah ada efek kegaiban teman-teman. Anda lontarkan ini seperti itu, ada efek kegaiban. Sepanjang Anda sudah berlatih olah rasa, sepanjang Anda sudah bisa merasakan energinya ya. Sama dengan kita ini kepala ya, teman-teman kan bisa merasakan berapa sih bobot pukulan ini, katakanlah 1 kilo katakanlah ya. Pada saat saya hantamkan ke target ya, siapapun targetnya, hendaknya teman-teman bisa merasakan efeknya ini seperti apa. Kalau teman-teman sudah bisa merasakan efeknya seperti ini ya, seperti ini ya, kita cukup sugestikan ya. Saya tidak memukul tembok ini ya,
saya tidak memukul sansak ini. Pada saat Anda mungkin misalkan latihan tinju ya, saya tidak musuh sansak ini, tetapi saya memukul dukun ini yang menghancurkan hidup saya. Sudah, dia akan merasakan pukulan Anda ya. Apalagi teman-teman kombinasikan ya, misalkan dengan ajar Braja Musti ya, bisa mati juga dia gitu loh ya. Memang butuh proses ya untuk melakukan hal ini gitu ya. Intinya olah rasa itu adalah membentuk ya sebuah keyakinan bahwasannya apa yang kita lakukan itu mengandung kegaiban, dan kita yakin tidak pakai 99%, tetapi 100% kita yakin apa yang kita lakukan akan sampai pada tujuan. Intinya dengan media apapun, karena energi itu tidak terbatas ruang dan waktu ya. Ruang dan waktu tidak terbatas, jarak juga tidak terbatas ya. Sama halnya teman-teman ya, kita lihat channel ya, apa SCTV atau RCTI gitu ya, itu kita bisa lihat di Jakarta, kita bisa lihat di Papua, sepanjang ada energi, sepanjang ada frekuensi ya. Sama halnya dengan energi juga seperti itu ya. Semoga pemahaman ini bisa teman-teman pahami ya. Begitulah cara kita untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh kita. Jadi segala aktivitas kita apapun itu bisa kita sugestikan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh kita ya. Tidak serta-merta kita baca katakanlah surat Yasin langsung sihirnya hilang saat itu juga. Tidak seperti itu teman-teman. Mungkin Anda butuh 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun baru benar-benar bersih. Bagaimana dengan yang di YouTube, yang di Ruqyah ya? Kalau tidak percaya ya, deteksi aja Anda pelajari olah rasa, nanti teman-teman pada saat Anda sudah bisa lihat gaib, sudah bisa deteksi gaib, teman-teman akan membenarkan apa yang saya sampaikan ya. Ya pada hakikatnya orang bisa menghilangkan, mengusir makhluk halus ya. Tentunya kita harus bisa melihat makhluk halus gitu. Secara logika kan seperti itu. Pada saat kita tidak bisa melihat makhluk halus, apa yang kita usir? Mediumisasi. Dengan mediumisasi seperti itu, apakah mereka tidak jujur? Apakah mereka jujur ya? Padahal makhluk seperti jin tersebut mempunyai wujud yang macam-macam ya. Anda pun pada saat terawang ya, pada saat melihat wujudnya itu bisa bermacam-macam. Itu tergantung dari energi Anda, juga energi mereka gitu. Kalau energi Anda itu kuat, Anda bisa sampai detail, sedetail-detailnya. Mungkin lapis 1 pocongan, mungkin lapis 2 apa gitu. Seperti itu ya. Tapi kalau Anda tidak bisa lihat, hanya katanya mediumisasi dimasukkan ke seseorang, yang katanya kaligrafi itu ada setannya, ada jinnya ya. Nah, itu kan juga sama dengan adu domba. Akhirnya kaligrafinya dirusak, akhirnya kerisnya dirusak ya. Foto ulama dirusak gitu karena ditempel di jin. Sudah di luar logika gitu ya. Makanya Allah sendiri pun juga berfirman ya, kalau tidak salah itu dalam surat Ar-Rahman ya, ayat 14 ya, itu bahwasannya siapapun diberi kebebasan ya, asalkan dia mampu ya. Saya tidak hafal suratnya ya, lupa ya.
boleh melintasi langit ya, asalkan dia mampu, kan seperti itu. Nah, kemampuan inilah yang kita asah gitu. Kemampuan ini yang kita asah. Kita mempunyai kemampuan, kita juga mempunyai dasar ya. Dasar tubuh kita ini juga ada sukma, ada ruh ya, yang sama-sama gaibnya. Ya, yang kita latih itu ya, yang kita latih itu adalah jasad kita ini, jasad kita ini, supaya selaras dengan gaib kita, ruh kita ya. Kan kebanyakan manusia itu dikendalikan jasadnya, ruh mengendalikan jasad mengendalikan ruh, bukan ruh mengendalikan jasad. Kalau orang-orang tasawuf, orang-orang sufi, orang-orang kebatinan ya, orang-orang kuno zaman dahulu, itu jasad itu dikendalikan ruh ya. Caranya bagaimana? Caranya dengan melemaskan atau menjinakkan pikiran kita ya. Ya, secara psikologis, secara kedokteran, nah kita bisa mengurangi makanan yang bernyawa. Itu sudah otomatis. Anda lihat biksu-biksu itu, wah itu sehat-sehat ya, secara jasmani dan rohani sehat-sehat. Nah, itu tembus ya, nggak ada hijab mereka, seperti itu ya. Pada saat kita dikendalikan pikiran dan ya, mereka ya, makhluk entitas lain ya, yang punya sifat buruk ya, itu mengendalikan pikiran kita dengan kesenangan-kesenangan, dengan amarah dan sebagainya. Sehingga misalkan kita hari ini diruqyah katakan, besok muncul amarah kita, kembali lagi seperti itu. Makanya obat yang paling mujarab, terapi yang paling mujarab itu adalah terapi dari diri kita sendiri ya. Kita mengendalikan diri kita sendiri. Sama halnya dengan channel ini saya bangun itu berdasarkan pengalaman ya. Saya berbagi seperti ini biar teman-teman itu paham ya, tidak banyak uang dikeluarkan ya, tetapi nggak sembuh-sembuh ya. Lebih baik ya diberikan ke saudara-saudara, anaknya, istrinya. Kita fokus memperbaiki diri, kita fokus mengolah rasa, kita mau fokus meningkatkan spiritual kita fokus meningkatkan spiritual ketuhanan, sehingga apapun yang datang kepada kita baik buruk itu kita bisa menyikapinya dengan bijak ya teman-teman. Jadi ngelantur kemana-mana ya, tapi tidak apa-apa ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Tidak ada maksud untuk menggurui teman-teman ya, tidak ada tujuan lain kecuali berbagi wawasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.